Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Bagian dari nikmat itu adalah kita bisa melaksanakan sampai saat ini puasa Ramadan, dan sudah sepatutnya kita bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan pertolongannya atau syafaatnya besok pada hari kiamat, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan syafaat tersebut, insya Allah. Amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian, pada pekan yang lalu atau pekan-pekan yang lalu Pak Guru pernah menceritakan tentang Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang belum pernah bertemu Rasulullah SAW, tetapi berkeinginan untuk bertemu Rasulullah SAW. Selain Uwais Al-Qarni itu adalah seorang tabi'in juga yang akhlaknya begitu bagus terhadap kedua orang tuanya, seorang penyayang kepada orang tuanya, terutama ibunya ya. Kemudian menghormati, melaksanakan segala perintah ibunya, hingga Allah angkat derajatnya Uwais Al-Qarni sebagai seorang hamba Allah yang tidak dikenal di bumi, tetapi dikenal di langit, terkenal di langit, ya. Walaupun di bumi tidak ada yang kenal seakan-akan Uwais Al-Qarni, ya, karena kemiskinannya, karena apa ya, karena ya biasalah kalau orang tidak mungkin tidak punya kelebihan yang kelihatan, itu pasti tetangga masyarakat tidak akan yang kenal. Tetapi apa rupanya Allah mengangkat dengan dikenal di langit. Karena apa keistimewaannya dari Uwais Al-Qarni itu hanya satu. Pertama adalah karena beliau ini seorang anak yang soleh, yang rajin beribadah tentunya juga ya. Tetapi yang lebih fokus lagi adalah Uwais Al-Qarni itu berbakti kepada orang tuanya, sampai Uwais Al-Qarni sanggup menggendong dari Yaman yang jaraknya 590 km, digendong dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji pulang pergi. Artinya kalau dijumlah sekitar ya 1.200 kilo ya kira-kira. Jakarta Surabaya jalan kaki, ya. Itu keistimewaan Uwais Al-Qarni, karena keikhlasannya untuk mencari ridho Allah lewat orang tua, maka Allah angkat derajatnya menjadi penduduk langit. Nah, selain itu ada juga Uwais Al-Qarni ini, anak-anak sekalian, bahwa Uwais Al-Qarni itu pengen ketemu Rasulullah SAW, ya, berusaha pengen mendengar suaranya, pengen melihat wajahnya, tetapi tidak Allah kabulkan karena keburu Rasulullah SAW meninggal dunia. Kemudian pada suatu hari Umar bin Khattab, khalifah yang kedua ya setelah Abu Bakar Siddiq, pernah diberitahu oleh Rasulullah SAW, wahai Umar, nanti suatu saat akan datang seorang tabi'in yang mereka itu tidak dikenal, ya. Orang tersebut tidak dikenal di bumi tetapi terkenal di langit atau sebagai penduduk langit. Siapa itu? Yaitu Uwais Al-Qarni. Mereka datang dari mana? Dari Yaman. Dan mereka punya tanda-tanda atau ciri khas, yaitu di telapak tangan itu ada bulatan kecil warna putih, ya, yang menunjukkan bahwa itu sisa dari sakit belang yang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga pada waktu itu Uwais Al-Qarni meminta tolong disisakan sedikit. Ya, ternyata itu bukti untuk apa? Untuk nanti Khalifah Umar mencari beliau, ya. Singkat cerita, pada suatu hari gitu ya, pas pada musim pada berdagang ya, kafilah berdagang dari Yaman kebetulan datang ke Madinah. Selalu Umar ini bertanya, apakah di antara kalian ada yang namanya Uwais Al-Qarni? Ya, ternyata ada. Pada waktu itu ada Uwais Al-Qarni ikut. Lalu di mana mereka, atau di mana Uwais Al-Qarni itu? Kemudian dijawab oleh kafilah tersebut, tuh di sana di pinggiran kota gitu ya, lagi mengembala kambing milik kambing, ya. Kemudian dicarilah Uwais Al-Qarni itu dan ditanya, siapa namamu? Kata Umar bin Khattab, maksud dulu Umar bin Khattab. Siapa namamu? Kata Uwais Al-Qarni, saya adalah hamba Allah.
Yes, kata Umar pun menjawab, "Loh, saya juga hamba Allah." Maksudnya siapa namamu yang sebenarnya? Kemudian dijawab, "Saya adalah Uwais Al-Qarni yang berasal dari Yaman." Coba lihat tanganmu. Kemudian Umar melihat tangan, di telapak tangan ada tanya, "Loh, betul. Ternyata ini adalah seorang tabi'in yang pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib." Kemudian seketika itu juga Umar bin Khattab meminta, "Wahai Uwais Al-Qarni, tolong berikan doa atau tolong doakan kami supaya Allah mengampuni dosa-dosa kami." Ya. Kemudian apa jawab Uwais Al-Qarni? "Wahai khalifah," gitu, "wahai Amirul Mukminin, sepantasnya engkaulah yang mendoakan kami, ya. Seharusnya engkau yang mendoakan kami karena kami seperti ini kondisinya, seperti merendah." Oh, bukan. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kami, wahai Uwais, bahwa nanti akan datang seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Dan ini nanti kamu kalau ketemu beliau ini, wahai Umar dan Ali bin Abi Thalib pada waktu itu, ya, suruh memintakan ampun kepada kamu. Hingga akhirnya Uwais Al-Qarni pun memberikan doa, memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun permintaan Uwais Al-Qarni kepada Umar bin Khattab, "Baik Umar bin Khattab, tolong nanti jangan diceritakan kepada siapapun, ya, kisah ini tentang saya memberikan pertolongan atau saya berdoa kepada Allah untuk memohonkan ampun kepada engkau. Tolong jangan dikasih tahu oleh siapapun supaya orang pada nggak tahu," gitulah. Nah, beberapa tahun kemudian anak-anak sekalian, Uwais Al-Qarni wafat. Nah, ketika Uwais Al-Qarni ini wafat, terjadi banyak peristiwa-peristiwa yang sangat ajaib lah ibaratnya seperti itu, ya. Dimana ketika itu masyarakat Yaman gitu, ya, pengen memberikan atau biasa kalau orang meninggal kan pasti dimandikan gitu, ya, pertama kali. Kemudian mereka tiba-tiba tiba-tiba melihat sudah banyak orang yang berkerumun di situ pada memandikan. Ya, berkerumun banyak sekali. Sehingga masyarakat situ tidak sempat juga memandikan. Kemudian masyarakat situ pengen juga mengafani atau mengafani jenazah Uwais Al-Qarni. Tapi yang terjadi apa? Di tempat untuk mengafani itu sudah banyak orang yang tidak dikenal oleh masyarakat situ. Ya. Setelah itu disolatkan, juga ternyata sudah banyak orang yang menyolatkan yang tidak dikenal oleh penduduk tersebut. Kemudian setelah disolatkan, ya, dibawa ke kuburan, digotong gitu, ya, pakai di sini kerendang lah mungkin gitu, ya. Sampai ke kuburan ternyata yang menggotong juga sudah banyak. Ya, sampai ketika mau diturunkan jenazah itu ke kuburan, di situ sudah ada orang yang menerima jenazah tersebut. Siapa dia? Yaitu para malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk semata-mata, ya, menyambut kedatangan jenazah Al-Qarni atau semata-mata untuk mengurus jenazah Al-Qarni tersebut. Nah, itulah salah satu keistimewaan daripada seorang tabi'in yang berbakti kepada kedua orang tua, kemudian sangat merindukan wajah Rasulullah SAW. Anak-anak sekalian, apakah kita bisa seperti itu? Insya Allah bisa kalau kita punya amalan-amalan, ya, mungkin, ya. Mungkin seperti Uwais Al-Qarni, ya, kita bisa berbakti kepada orang tua, kita juga bisa merindukan atau pengen merindukan wajah Rasulullah, insya Allah bisa. Tetapi syaratnya satu, di antaranya ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pengen dipuji, ya, tidak pengen terkenal, atau kalau zaman sekarang pengen viral dan lain sebagainya, tetapi semata-mata mengharapkan ridho Allah, tidak ingin dikenal. Sebagaimana tadi Uwais mengatakan bahwa ketika diminta mendoakan Umar bin Khattab, Uwais berpesan jangan diceritakan amal saya ini kepada orang lain, sehingga Allah sendiri yang akan membuka amal tersebut atau yang membuka kisah tersebut, ya. Itu diantaranya salah satu keistimewaan Uwais Al-Qarni. Kenapa Uwais Al-Qarni ini tidak dikenal di bumi tetapi dikenal di langit? Para malaikat yang mengenalnya, bukan hanya manusia tetapi malaikat yang mengenalnya setelah wafatnya beliau. Anak-anak sekalian, kunci kita adalah ketika kita masih hidup seperti ini, ya, kita harus punya salah satu amalan andalan, ya, sebagaimana para sahabat-sahabat dahulu, ya, para tabiin dahulu, ketika hidupnya mereka punya amalan yang
punya amalan itu sebagai andalannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Uwais Al-Qarni ini seorang yang berbakti kepada ibunya, amalan andalannya seperti itu ya. Berbakti kepada ibunya, tidak pernah marah-marah, tidak pernah membentak dan sebagainya ya, selalu menuruti semua perintahnya. Nah, itu adalah salah satu kelebihan Uwais Al-Qarni. Oleh karena itu, mumpung kita masih ada kesempatan, sudah sebaiknya, sudah seharusnya kita berbakti pada kedua orang tua ya. Selain itu juga kita juga berharap rindu bertemu Rasulullah SAW, sehingga dengan begitu insya Allah nanti kita sebagaimana tabiin tadi yang bernama Uwais Al-Qarni tadi, bisa diangkat Allah derajat kita ya, sampai seperti itu ya, sampai dikenal di langit ya, walaupun kita di dunia tidak dikenal ya, tapi kalau Allah mengenalkan kepada penduduk-penduduk langit, itu yang kita harapkan. Dan itu bisa dicapai dengan kata ikhlas semata-mata karena mengharap Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali amalan-amalan baik itu kita ceritakan kepada orang lain. Hanya kita sama Allah sendiri yang tahu. Jangan sampai diceritakan kepada orang lain. Insya Allah Allah akan meridhoi itu. Demikian anak-anak sekalian yang Mbak Guru bisa sampaikan. Wallahul musta'an ila thariqil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.